Ya teman-teman, jelang menghadapi pertandingan semifinal Piala Asia U23, timnas Indonesia yang akan bertemu dengan Uzbekistan malam ini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, kick-off jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan disiarkan langsung di RCTI dan juga live streaming di Vision Plus. Oke, menjelang pertandingan semifinal ini, timnas Indonesia mendapatkan angin segar, diantaranya adalah pemain-pemain yang mendapatkan satu kartu kuning, mendapatkan pemutihan menjelang laga semifinal ini, di mana ada 6 nama yang mendapatkan pemutihan tersebut. Yang pertama ada James Kelly-Royer, lalu ada Komang Teguh, Justin Hubner, lalu ada Ivar Jenner, Hernando Ari, serta Rizky Ridho. Ya, untuk James Kelly sendiri dia mendapatkan kartu kuning saat melawan Australia di pertandingan babak grup kemarin. Komang Teguh juga di pertandingan sama saat melawan Australia. Lalu Justin Hubner mendapatkan kartu kuning ketika bertemu dengan Yordania. Lalu Ivar Jenner dan Hernando Ari ini mendapatkan kartu kuning ketika melawan Korea Selatan di pertandingan perempat final kemarin. Ya, Hernando Ari ini mendapatkan kartu kuning setelah dia berselebrasi setelah menggagalkan tendangan penalti dari pemain Korea Selatan. Ya, lalu Rizky Ridho mendapatkan kartu kuning ketika di pertandingan pertama babak grup ketika melawan tim tuan rumah Qatar. Oke, jadi 6 pemain mendapatkan pemutihan kartu, namun ada satu nama yang tidak mendapatkan pemutihan kartu, yakni Rafael Strijk, karena Rafael Strijk sendiri sudah mengkoleksi 2 kartu kuning, artinya di babak semifinal ini dia harus tetap absen. Dan ya, untuk menggantikan posisi dari Rafael Strijk ini, Sintayong dihadapkan oleh 2 pilihan, di mana Rafael Strijk ini memang menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong, baik di timnas U23 saat ini ataupun di timnas senior. Dan selama ini posisi dari Rafael Strijk sangat jarang tergantikan karena memang strategi dari Coach Sintayong ini lebih menyukai pemain atau pemain depan yang bisa melakukan high press langsung. Jadi dia juga berlari untuk mengejar lawan untuk menjadi orang pertama yang menjadi benteng lini pertahanan dari timnas Indonesia. Ya, melihat dari posisi striker di bangku cadangan, timnas Indonesia memiliki Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta. Namun jika kita lihat dari tipe permainan dua pemain ini, sangatlah beda dengan Rafael Strijk. Bagaimana Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka ini adalah seorang target man, jadi dia apa ya, bukan tipikal seperti Rafael Strijk yang bisa langsung melakukan high press atau mau merebut bola, mau turun ke belakang jauh. Jadi Ramadan Sananta dan Hoki Caraka ini lebih ke arah Bambang Pamungkas kalau di timnas zaman dulu. Jadi lebih banyak berada di depan menunggu bola lalu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Ya, jadi kita lihat saja siapakah pemain yang akan digantikan atau diposisikan untuk menggantikan posisi dari Rafael Strijk. Namun jika kita lihat lebih ke dalam lagi dari skuad timnas Indonesia, sebenarnya masih ada opsi-opsi nama lain yang bisa digantikan untuk menggantikan posisi dari Rafael Strijk, yakni Marcelo Ferdinand mungkin bisa didorong ke lebih depan untuk menggantikan posisi dari Rafael Strijk ataupun Witan Sulaiman. Ya, di mana dua pemain ini memiliki tipikal sama, yakni mau merebut bola atau mau mengejar bola sekaligus merebut bola dari lawan. Ya, tapi kita lihat saja seperti apa strategi yang ditampilkan Coach Sintayong untuk menghadapi problem dari timnas Indonesia U23 di laga semifinal kali ini. Oke, jadi kurang satu pertandingan lagi untuk dapat lolos ke babak untuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024 seperti yang dicanangkan oleh Erick Thohir. Namun jika di pertandingan nanti kita kalah, masih ada kesempatan jika kita mampu meraih posisi ketiga atau juara 3 di Piala Asia kali ini. Tapi jika nanti di perebutan tempat ketiga kita juga kalah, artinya masih ada peluang, tapi kita harus melalui jalur playoff, yakni melawan tim dari negara Afrika atau di benua Afrika. Oke teman-teman, itulah kabar terbaru dari timnas Indonesia menjelang laga semifinal nanti malam. Mari kita saksikan dan kita dukung perjuangan dari timnas U23 supaya bisa mampu melaju ke babak final dari Piala Asia U23. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.